Shalom dari GKNF, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua dimanapun Bapak Ibu dan Saudara semua berada. Sungguh doa kami, damai sejahtera Tuhan, kemurahan Tuhan tetap tinggal bersama dengan Bapak Ibu dengan segala aktivitas tanggung jawab yang akan dikerjakan di sepanjang hari ini. Kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema mengejar kedamaian. Setelah kemarin kita belajar sesungguhnya damai itu di hati bukan di mana-mana. Lalu kemudian kita akan belajar tentang bagaimana kita supaya mengalami damai. Berpengalaman dengan damai, menikmati damai itu sendiri. Dari teks yang sama yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai itu di hati. Lalu kemudian yang menarik adalah hati itu digambarkan seperti sebuah ruang. Dan di dalam ruang itu ada sebuah singgasana atau tahta. Di mana siapa yang bertahta, siapa yang duduk di singgasana itu ditentukan oleh keputusan kita, kemauan kita, dan komitmen sang pemilik hati, yaitu kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi ada kesempatan di mana hati kita, ruang hati kita, singgasana di dalamnya ditempati oleh sesuatu yang lain selain daripada damai sejahtera Kristus. Dengan kata lain, firman Tuhan mengajarkan ketika kita mau mengalami damai, hendaklah orang percaya itu menyediakan singgasananya, menyediakan ruang hatinya untuk diliputi dengan damai sejahteranya. Ya. Bisa saja singgasana hati kita itu kita serahkan kepada kekhawatiran, sehingga kehidupan kita terasa berat, perasaan kita tidak aman, pikiran kita diwarnai dengan kekalutan karena yang bertahta adalah kekhawatiran. Bisa saja yang duduk di singgasana hati kita itu adalah ketamakan, sehingga kita terus merasa kurang, sehingga kita terus merasa dahaga yang tidak pernah terpuaskan. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita simpan, terus merasa kurang karena yang bertahta adalah si ketamakan. Bisa saja yang bertahta di ruang hati kita adalah kebencian, sehingga kita memandang setiap orang dengan bermusuhan dan pertentangan. Dan bisa saja hati kita yang bertahta di dalamnya adalah kemarahan, sehingga setiap kali, setiap hal, setiap perkataan menimbulkan percederaan. Lalu kemudian obsesi kita adalah dendam, tujuan kita adalah pembalasan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi yang bertahta, yang memerintah, yang bercokol, yang berkuasa adalah kemarahan. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ketika singgasana di dalam hati kita itu diisi oleh damai sejahtera Kristus, maka sebaliknya yang keluar adalah damai, yang keluar adalah syukur, yang keluar adalah sukacita, yang keluar adalah perasaan tenang, apapun situasinya, apapun keadaannya, yang keluar adalah perasaan percaya, apapun dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada damai sejahtera, yang keluar adalah pengampunan dan lain sebagainya, kasih dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk membesarkan hati, lalu kemudian memperkaya hati dengan damai sejahtera Kristus, dan memutuskan, berkomitmen, mengizinkan supaya damai sejahtera Kristus memerintah, duduk di singgasana hati kita. Maka disitulah damai sejahtera akan kita alami dan kita rasakan. Biarlah kebenaran ini sekali lagi menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Mungkin hari ini kita akan menghadapi riak, gelombang, dinamika dan hal yang tidak menyenangkan, tapi ketika damai itu di hati, maka kita mampu melewatinya dengan sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan-Mu, bersyukur untuk pagi hari ini, kiranya sungguh damai sejahtera Kristus
memerintah di dalam hati kami, sehingga pikiran kami, ucapan kami, tindakan kami adalah tindakan yang mencerminkan damai itu sendiri. Di dalam Yesus Kristus, doa kami berkat Tuhan atas jemaat semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.